bukan transfer ilmu sih. Kalau transfer itu kan perpindahan satu ke tempat yang lain. Kalau pendidikan sekarang kan kita cuman ini ya, bukan transfer sih, tapi ibaratnya melempar ilmu. Jadi kamu lu yang mau ya ambil, kalau nggak mau ya udah. Jadi kan nggak ada kontrolnya kan. Jadi bukan transfer ilmu ya kalau benar. kita bilang pendidikan sekarang itu lebih ke ngelempar ilmu. Nyoh. Ya nggak mau yang nggak nganggap itu penting. Yang mereka korban sistem ya. Apa sih ilmu? Sekolah itu kan scam ya. Bus. Yuk. Bagi 2. Udah gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Tapi entah sih ini kontennya nanti nguploadnya siang atau malam atau sore ya? Kalau kita syutingnya sih sekarang malam. Iya, tapi tergantung editor ya. Tergantung admin ya. Admin. Ya. Admin, Anda posnya ya? malam ya? Jadi nanti ngeditnya harus cepat. Ya, tapi pada intinya ya, kita di malam ini mau membahas tentang ini. Karena pekan ini, minggu-minggu ini banyak wisuda. Nah, berarti kan banyak lulusan-lulusan yang nanti itu mereka akan terjun ke masyarakat. Entah dia itu nanti mau kerja, atau nanti mereka tuh mau kuliah, ya. Atau mereka mau menjadi pengangguran ya, misal kasarnya gitu ya. Kayaknya yang paling banyak diminati itu. Wah, iya sih itu. Nah, pengangguran banyak acara ya. Pengacara. Pengacara ya. Masya Allah. Itu seperti siapa? Ya. Kayaknya juga bukan kita sih, karena kita itu ya Sok sibuk. Ya. Tapi kita nggak nganggur ya guys ya? Alhamdulillah tidak nganggur ya. Alhamdulillah. Nah, tapi ya kita bahas dulu aja. Oke, saya cerita dulu ya tentang saya kebetulan bekerja di salah satu sekolah di SMK. Nah, saya jadi ini tim media sama ini Babang Okta ini ya. Jadi ya kita merasakan bagaimana persiapan tentang wisuda ini yang sangat gimana ya, megah sekali ya. Betul, sangat-sangat luar biasa. Ya pada sih anu lah. Iya. Biasanya seperti apa? Persiapannya ya guys ya, itu Masya Allah. Udah disiapin dari lama juga dan untuk konsepnya tahun itu cukup berbeda, cukup meriah. Dikarenakan karena ini sekarang sudah bukan tahun Covid ya guys ya. Jadi kehidupan normal itu udah ya biasanya seperti biasa. Dan jadi semuanya serba bisa dilakukan dengan baik. Jadi kumpul rame-rame itu nggak masalah. Dan di sekolah kami itu wah Masya Allah keren besok wisudanya. Ada yang nggak lulus? Alhamdulillah lulus semuanya. Ini uploadnya dipastikan setelah hari Senin ya. Soalnya kalau nguploadnya besok ini bisa bisa berbahaya kalau dilihat. Oh iya. Semua lulus ini spoiler ini. Bahaya. Nanti editornya. Ya udah enggak apa-apa. Semua Pas kata ini tit. Ya, ini emang agak-agak ya ini teman kita satu ini. Tapi ya enggak apa-apa. Dia itu kunci sekolah. Hah? Maksud? Tapi aku benda mati gitu. Iya. Enggak. Oke. Ini pekan-pekan kelulusan ya. Jadi seperti yang kita tahu, pada tahun-tahun sebelumnya itu wisuda ini dilaksanakan secara mungkin ya ada yang online, ada yang terbatas, dan bahkan ada yang enggak mengadakan sama sekali. Ada yang drive thru. Ini saya itu tidak wisuda. Oh, tidak wisuda. Oh, saya tapi drive thru. lulus. Tapi lulus ya. Iya, tapi lulus. Artinya mungkin bisa jadi nggak ujian tapi lulus. Wah, iya, bisa jadi emang. Saya emang enggak ujian kompetensi. Ujian kan? Enggak. UN. Oh, UN tapi enggak kepake. Oh iya. Cuman ujian sekolah toh. Ya benar sih. Anda gabut. Iya. Berarti lulus nggak antum itu? Enggak paham sih sebenarnya. Cuak. Enggak diuji secara kompetensi tapi ya lulus. Nah, yaudah berarti Anda beruntung. Ya, beruntung tapi waktu itu Covid jadi enggak. Oh iya juga ya. Itu ya beruntung gimana ya? Tapi ya aslinya nggak lulus tapi karena Covid jadi lulus. Jadi lulus. Iya. Terima kasih lah karena kok COVID. Iya sih. Enggak ya. Ini ya kawan. Ini salah. Ini saya dijebak untuk mengikuti alurnya Mas Wono. Nah, sekarang hari ini kita akan nyerang dia. Dan kemarin dia diserang saya kan gantian pokoknya. Aduh. Terima kasih. Ini apa tadi pembahasannya? Pekan kelulusan. Pekan kelulusan. Ini gimana? Apakah sampean itu mendapati ponakan jenengan atau kerabat jenengan itu udah banyak yang ribut masalah, Pak, aku besok wisuda ini minta dipacak dan sebagainya, minta dipacak itu apa? Dipacak maksudnya itu didandani ya. Oh ya. Kan penonton kita ada yang orang dandan enggak Jawa. Karena ini semua nanti Jawa. Yalah, Jawa lagi pembahasannya. Aduh, itu gimana? Apakah ada? Nggak ada. Enggak ada. Waduh.
Wah, ini Soalnya ponanya masih kecil-kecil semua. Oh. Nah, ini. Sap, Ini sap, yang sap. ini yang bikin kontennya apa? Kontennya cuman pendek durasinya. Mas bilang ada kayak Mas biar kontennya panjang Oh, gitu. iya. Ya mungkin tidak harus membahas itu ya, tapi mungkin output dari kelulusan. Oh, iya betul. Iya. Bener juga. Output dari lulusan ya. Kalau kita lihat output sekarang itu gimana ya? Wah, aku ingat sebuah jargon. SMK bisa. SMK bisa. Tapi apakah benar-benar bisa? Wah, ini ya si siapa itu? Si operator itu sering menjebak kita dengan pertanyaan iya. kayak gini ya. Itu operatornya Sering, itu iya, biasanya sering main diksi. nganu Jadi itu. kata-kata ini Nganu. dari dia. Hmm. SMK bisa. Apakah SMK itu bisa? SMK? Oh, SMK. Apakah SMK itu benar? Bisa nganggur, Iya, bisa bekerja, bisa kuliah. bisa kuliah, ya Bisa SMK sukses. memang bisa gitu lah. Oh, iya juga ya. Mm-mm. Tapi mungkin yang dimaksud dari SMK bisa ini kan mungkin diharapkan banyak dari lulusan SMK itu bisa nanti kerja. Karena kan tujuan dari diadakannya SMK itu kan biar nanti lulus langsung kerja. Iya, dan tagline SMK bisa itu mungkin bisa jadi sebagai doa ya. Iya, Doa atau kepada motivasi. lulusan-lulusannya supaya ya bisa sukses. Iya. Doanya gitu. Mhm. Tapi ironi banget ya. Maksudnya itu kalau jargonnya gitu, walaupun jargonnya itu udah baik ya, memotivasi. Tapi kalau kita lihat data, itu kan banyak ya dari anak-anak SMK itu justru yang menjadi pengangguran terbanyak di Indonesia. Nah, itu gimana ya itu? Itu kan ya kukur-kukur kepala kayak gini ya. Iya. Ya memang fenomena hari ini kan seperti itu ya. Banyak yang lulus tapi ternyata juga banyak yang nganggur ya. Nah, bahkan menurut BPS itu memberitakan bahwa 2022 itu sekitar 7 juta lebih anak yang lulus SMK nganggur. 7 juta lebih. 7 juta lebih ya. Kalau samping saya kan lulus SMK tapi nggak nganggur kan ya. Iya, Kerja alhamdulillah. di SMK-nya. Iya. Iya. Jadi ya terima kasih SMK membuat saya bisa Bisa bekerja. Nah, bisa bekerja. ini berarti kan harus dicari ya. Kenapa kok bisa seperti itu ya. Iya juga ya. Nah, Jadi bisa jadi kan nanti akan ada banyak alasan. Akan ada mungkin sebab-sebab ya. Bisa jadi dari internal siswanya atau kemudian dari sistem negeri ini ya, atau dari apa kan gitu. iya. Nah, Tapi kan kalau mungkin ya kita coba membahas perspektif satu persatu. Kan banyak juga kan yang orang bilang pantas Indonesia nggak maju-maju. Wong anak-anaknya itu aja banyak yang nggak akhlak, yang toxic relationship, yang mereka itu nggak punya niat, yang mereka itu nggak punya kompeten. Apakah benar kayak gitu? Perspektif kayak gitu? Kan Ya. kurang pas ya menurut saya. ya nanti tergantung apakah ini real Mm-mm. atau tidak. Artinya gini, di pendidikan ya, ketika anak kok sekolah nggak niat, ya, dia mungkin asal-asalan, ya, ini kan berarti juga korban pendidikan juga, Ya juga ya. Jadi benar juga nggak sih. bisa kita salahkan murni orang itu ya. orangnya. Mm-mm. Nah, tapi sistemnya seperti apa? Sistem pendidikannya apakah menghasilkan output yang bagus atau tidak gitu loh. Iya, benar. Nah, hari ini ya yang kita cermati bersama-sama itu sistem pendidikan kita itu ya hanya mungkin menyampaikan ilmu saja tanpa ada kontrol di sana ya. Padahal kalau kita mungkin tarik ke belakang ya, zaman Rasulullah ya. Itu tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu ya. Tapi ada yang namanya tarbiyah. Tarbiyah itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu tapi juga mengkontrol apakah ini dilaksanakan atau tidak gitu. Oh Maka- iya. Wajar kalau output level sahabat luar biasa gitu. Jadi emang benar-benar Nabi kontrol ya. Jadi ini misal sahabat mendapatkan ilmu. Nah, jadi Nabi itu melihat apakah ilmu tadi itu benar-benar dilakukan atau diterapkan sahabat atau enggak? Nah, ketika sahabat melanggar ya, dalam hal ini misalnya ilmu agama, melanggar syariat, maka langsung Nabi yang turun tangan. Nabi yang kemudian bisa jadi memberi sanksi ya. Kenapa kok melanggar? Kenapa kok kemudian bermaksiat ya, seperti itu. Iya. Kenapa udah dikasih tahu tapi malah melakukan hal yang
Betul sekali. Kalau sekarang kan Kalau sekarang kan diberitahu ini mau kamu terapkan atau tidak, silahkan, monggo silahkan. iya, benar. Jadi bukan transfer ilmu sih. Kalau transfer itu kan perpindahan satu ke tempat yang lain. Kalau pendidikan sekarang kan kita cuman ini ya, bukan transfer sih, tapi ibaratnya melempar ilmu. Jadi kamu lu yang mau ya ambil, kalau nggak mau ya udah. Jadi kan nggak ada kontrolnya kan. Jadi bukan transfer ilmu ya kalau Benar. kita bilang pendidikan sekarang itu lebih ke ngelempar ilmu. Nyoh. Iya. Ya nggak mau yang nggak nganggap itu penting, yang mereka korban sistem ya. Apa sih ilmu? Sekolah itu kan scam ya. Itu kayak videonya kan channel ya itu itulah pokoknya. ya, tapi mungkin maksudnya ini ya. Maksud dia itu bagus. Mungkin maksud dia itu kenapa sih sekolah itu nggak sesuai dengan ekspektasi ya? Yang harusnya kan sekolah itu kan bikin kita itu lebih tercerahkan dan juga mendidik generasi-generasi sehingga bisa membawa umat ini pada kebangkitan. Betul. Nah, ini juga bagus ya untuk dibahas ya. Termasuk kenapa kok kemudian outputnya seperti itu, bisa jadi karena pendidikannya seperti ini. Iya. Benar. Coba pertama ya, dulu zaman Rasulullah yang pertama diajarkan apa? Yang pertama kali diajarkan yang diajarkan pertama kepada para sahabat. berarti ya keimanan. Keimanan. Yang itu sumbernya sebenarnya dari Al-Qur'an. Al-Qur'an kan. Yang Iya. pertama adalah Al-Qur'an dulu gitu loh. Al-Qur'an, kemudian sunnah. Sebenarnya dua itu yang kemudian diperkuat gitu loh pada masa Rasul. Iya, benar. Tapi kalau hari ini coba ya, ilmu agama itu berapa seminggu? Iya, 1 kali pelajaran doang. 1 kali, dan itu berapa durasinya? Mungkin 2 jam. Itu pun enggak mesti, soalnya 1 jam jadi 2 dihitung jam 45 menit. seminggu. Bayangkan. 1,5 jam. Bahkan faktanya, aku punya fakta menarik nih Mas. Hmm. Jadi nggak cuma pelajaran agama itu seminggu cuma 2 jam, tapi kenapa ya sekarang itu pelajaran agama itu disandingkan dengan agama dan budi pekerti. Seolah-olah di agama itu nggak ada budi pekertinya. Budi pekerti. Jadi harus dikasihkan budi pekerti sendiri. Kan benar. aneh ya? Iya. Padahal Islam ya, taruhlah agama kita itu kan jelas lengkap sekali. Bahkan nggak cuma budi pekerti. Dari gimana ya? Dari mungkin kita bangun tidur sampai Ya. tidur lagi itu kan ada aturannya, ada cara mainnya, ada Bahkan gameplaynya. kalau di dalam Islam itu budi pekerti itu juga output sebenarnya. Iya, benar. Kita melaksanakan syariat, maka outputnya itu memiliki budi pekerti yang baik gitu loh. Nah, seperti benar. itu. Jadi hasil ya, cenderung hasil gitu, seperti itu. Terus kemudian kalau kita sandingkan pada zaman Rasulullah itu sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Apakah dulu Rasulullah mungkin ya dulu apakah ada pelajaran IPA, IPS, PPKN atau sekarang PKN ya? Ada nggak seperti itu? Iya sih. Nggak ada. Mereka justru fokus yang pertama diajarkan adalah Al-Quran, Sunnah, ya. Al-Quran, hadis, ya. Dan buktinya ternyata dengan seperti itu outputnya luar biasa. Sampai-sampai di dalam surat Al-Imran ayat 110 Allah memuji mereka, ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Itu Allah langsung yang memuji umat Islam pada waktu itu. Aku nangkep banget. Ya. Enggak, ya nangkep enggak ta? Nangkep, Jadi nangkep, kita itu harusnya sebelum kita itu mulai pelajaran lain, kita itu diberitahu cara hidup dulu yang sesuai dengan fitrah kita. Yang itu benar-benar agama itu harus memuaskan akal kita dan nanti itu menenteramkan hati. Menenteramkan hati. Harusnya ya di pendidikan hari ini itu Al-Quran itu dinomorsatukan. Iya, benar. Tapi Hadis dinomorsatukan ya. Tapi faktanya kan tidak, justru malah dibelakangkan gitu ya. Di belakang dan salah satu dianggap contohnya itu tadi. Dan dianggap apa? Dianggap apa kalau bahas? Itulah Enggak. Tak sebut aja ya. Kita ini sering kali ya kalau ada orang yang ini ya bicara tentang Al-Quran, Sunnah langsung dikasih statement ini jangan bawa agama. Agama itu tempatnya di ini. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana pandangan masyarakat kita itu meletakkan agama itu hanya pada hal ibadah. Jadi pantas sih kalau nggak diterapkan pada pendidikan. Karena pendidikan itu urusan hidup ya kata mereka. Kata mereka. Yang padahal
agama itu mengatur semua urusan ya. Iya kan? Aspek kehidupan. Betul sekali. Berarti bisa disebutkan pada kehidupan zaman sekarang ini agama kayaknya dipisahkan sih dari kehidupan ini tuh. Betul sekali. Terutama hari ini kan dari kehidupan sosial, bahkan pendidikan sendiri itu juga mau dibuang ya agama. Terbukti ya tadi diselipkan budi pekerti tadi ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu gitu. Nah, faktanya kalau zaman saya ya SMP itu tahun berapa ya saya lupa. Nah, itu agama itu pelajaran agama itu siang hari diberikan siang hari seminggu waktu itu cuma 1 jam. Seminggu 1 jam. Diberikan ba'da zuhur. Wayahe ngantuk gitu loh. Waduh. Dan yang memberi materi itu sudah sepuh. Nah, itu komplit sudah gitu ya. Sudah ngantuk ya, ada orang tua, ya wis tidur semua gitu loh. Nah, Bentar, itu yang terjadi hari ini kan. Itu kayak gitu tuh disengaja apa enggak sih? Nah, nggak tahu kalau itu ya. Nggak tahu. Mas ya. jadi bikin penasaran gitu loh kayak Iya. entah kenapa kok kayak aku merasanya disengaja ya bukannya aku suudon apa gimana sih tapi ngerasa nggak sih? Ya soalnya ya gimana ya yang aduh pembahasannya anu sih kita skip kita skip dulu ya ini nanti Ini kita nggak berani. Oh, ini ya, nggak berani. Nggak berani. tapi Ada, ya Ya. ini bukan tempat kita ya kasihan yang punya rumah yang punya tempat ini iya, nanti mah betul, betul. didatengin Kang Bakso ya. Oh iya. Ding, ding, bakso, ding, ding, bener. ding, ding. Padahal kita angkringan ya. Iya, angkringan. Udah, ngapunten Mas ini udah buka toko sendiri ya. Restoran sendiri Besok maksudnya. buka bakso lah di sini lah. Besok bakso dakwah ya. Ini kan udah biasa tempat angkringan dakwah. Iya. Jadi kalau Jadi poinnya itu, jadi di pendidikannya, materi pendidikan itu apa? Ya, berasal dari mana gitu loh. Iya, Hari benar. ini kan pendidikan ya tadi yang dikatakan sekuler tadi, memisahkan agama dari kehidupan. Oh, memisahkan agama dari kehidupan itu namanya sekuler. Iya, betul Istilahnya itu? sekali, sekulerisme. Padahal kamu tuh udah tahu kan. Iya bet. Ah, Allah. Kan Iya udahlah. ya ini kalau podcast itu ya ya santai aja sih ya. Tapi ya kalau pura-pura nggak tahu harus dijulitin kayak gini ya harusnya nggak apa-apa sih ya. Namanya Iya, juga apa-apa. podcast. Namanya juga podcast. Tinggal Hashtag dipotong namanya juga aja. podcast. Iya. Sal editin ya, Sal. Yang edit aku kok nanti. Oh, nanti kamu oke, siap. Tak masukin nanti. Swag. Aduh, ya. Oke. Ini waduh, ini ada menduan. Iya. Ini menduan. menduan ini ada kaitannya enggak dengan pendidikan? Wah, ada. Apa? Kenapa kok justru makanan kita itu sedikit-sedikit bisa kemudian basi? Ini kan kalau nggak dimakan besok pagi misalnya itu sudah kemudian basi. Iya. Kira-kira kenapa? Ya karena kita itu dijajah, bukan penjajah. Kalau penjajah Belanda makanannya apa? Roti. Roti. Bisa tahan berapa bulan? Ya, bisa lama sih ya, Bisa tergantung. lama. Kenapa? Karena penjajah kan butuh waktu lama untuk melumpuhkan sebuah negara, ya. Dan mereka rata-rata sangu, ya. Sangu apa nih? Gandum ya, gandum sama roti. Apa? Gandum atau roti? Gandum atau roti kan, ya. Yang tidak basi sehari saja. Nah, kalau kita dijajah sehari makan, ya besok sudah basi. Artinya apa? Ini harus dihabiskan, ya. Kalau nggak dihabiskan apa? Udah, karena dijajah, ya penduduknya mungkin bisa meninggal, ya nggak ada yang makan, basi. Nggak maksud ya? Setengah aku. Aku maksud sih. Jadi gimana ya? Kita jadi seakan-akan malah jadi yang konsumtif gitu sih. Cuman ya bener gak sih maksudnya? Kan ya nggak masalah sih. Iya. Tapi ini kalau kembali lagi ya ke tadi ya pendidikan. Ini pembahasan yang sering dibahas ya. Tahu nggak sih pendidikan itu kan sana itu kan ribet banget ya. Tiap ganti pejabat, tiap ganti menteri itu sering ganti kurikulum. Oh, Nah, itu kan memberatkan banget ya, nggak cuma dari muridnya, ya, tapi gurunya juga. Aku ya sebagai karyawan, walaupun aku itu nggak ngehandle ini ya pelajaran-pelajaran karena aku ya bukan guru sih. Tapi kalau melihat tugas guru itu kan jadi lebih sibuk lagi, apalagi mereka yang mungkin secara usia itu ya udah di atas 40-an yang mereka itu udah mungkin secara teknologi itu kurang. Diajak berubah sulit misalnya. Sulit ya bener. Dan itu kan justru malah gimana ya? Aku pernah ikut suatu training yang mana di situ itu dijelaskan tentang roda kegagalan. Yang mana roda kegagalan itu bisa terjadi kalau sistem itu digunakan terus-menerus. Padahal sistem itu harusnya itu
dikembangkan, bukan diganti. Kalau sekarang kan Hmm. ya kita lihat ya, Diganti. sistem itu malah diganti ya. Ya kita terlepas entah tujuannya untuk apa ya, karena kalau kita bilang di sini apa nanti kan kita bisa kena delik ya. Ya Hehe. ini kukur-kukur ya, kita Iya. nggak bisa dapat kesan lagi nih. Ada Kang Bakso nggak nih? Enggak. Ini Aman udah kayaknya. sepi sih ya. Oh iya. Oke. Ya itu sih. Kalau aku lihatnya ya, Iya. pendidikan seperti itu. Nah, kamu cuma mukjizat cuma Al-Qur'an gitu loh. Nah, padahal justru ini yang terkeren. Kenapa? Kalau menghidupkan orang mati harus ada nabi ketika itu. Iya. Tapi nabi ketika itu sudah nggak ada, ya itu mukjizat juga nggak ada gitu loh. Tapi kalau Al-Qur'an nabinya sudah meninggal, mukjizatnya masih bahkan sampai hari kiamat.